Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang busana. Jadi karena kita akan membahas tentang busana kulit, baik itu rompi ataupun jaket, maka kita harus membahas bentuk dasarnya dahulu. Nah, bentuk dasar dari busana itu sebenarnya mengikuti dari bentuk tubuh dari manusianya. Seperti apabila kita gunakan Google, kita bisa mencari misalnya anatomi busana. Di sini kita bisa menemukan banyak bentuk-bentuk tubuh yang sudah digambar secara ilustrasi di sini untuk keperluan desain busana. Nah, di sini ada banyak teknik, banyak cara yang digunakan. Di sini ada yang memakai tentu saja dengan skala perbandingan. Nah, di sini skala perbandingan itu adalah sering disebut juga dengan proporsi. Itu adalah hal yang penting. Proporsi itu adalah perbandingan antara panjang dengan lebar. Itu harus kita pertimbangkan. Misalnya di sini dengan tinggi tubuh sekian, ya akan mengambil lebarnya berapa. Di dalam pembuatan bentuk struktur tubuh yang digunakan adalah perbandingan kepalanya. Ada berbagai cara di sini. Kalau kita ngikuti ideal proportion, di sini ada male sama female. Di sini menggunakan bentuk real manusia sebenarnya. Di sini kita lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekitar 8 kepala. Ideal. Perempuan dia berarti ada sedikit di bawahnya. Tetapi dalam keperluan desain-desain di sini ada beberapa yang dirubah. Misalnya menjadi 9 kepala. Itu biasanya dipakai untuk penggambaran karakter-karakter yang perkasa, atau untuk keperluan busana juga nanti menjadi 10 atau 11. Nah, di sini ada yang mensketsa proporsi, yaitu dengan menggunakan besaran kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan menggunakan sketsa korek api, kemudian diberikan isi. Nah, teknik seperti inilah yang nanti akan bisa kita gunakan. Nah, untuk 8 kepala saat digambarkan ini akan menjadi seperti ini perbandingannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada penambahan untuk panjang kaki. Bukan panjang kaki, pada bagian alas kakinya dan kakinya ya. Nah, di sini kita harus melihat selain perbandingan kepala, lebarnya akan berapa. Nah, di sini bisa kita lihat, kita analisis dahulu. Oh, ada 1, 2, 3, sekitar 3 kepala. 3 kepala, bahunya jatuh di sebelah mana, pinggulnya ada di sebelah mana. Terus kemudian pada bagian pinggang ada pada bagian kotak keberapa. Di sini kita lihat pada pangkal paha ada sekitar setengahnya dari total tinggi tubuh manusia. Nah, itu salah satu metode saja. Di cara yang lain di sini digunakan ada 9 kepala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, penempatannya di sini pada bagian pinggul ya tetap setengah ke atas. Yang diperpanjang bagian mana? Yang diperpanjang pada bagian kakinya. 1, 2, 3, 4, 5. Pada bagian atas 1, 2, 3, 4. Nah, bagian ini. Jatuh-jatuhnya nanti pada bagian lutut ya kisaran setengahnya dari total panjang kakinya. Terus cara yang lain lagi di sini. Nah, di sini ini malah 10 kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang dipakai untuk busana sehingga kakinya tampak lebih panjang. Hasilnya di sini kakinya lebih jenjang. Kakinya panjang. Saat diberikan busana dia bisa menjadi lebih baik dalam penggambaran busana. Nah, bagaimanakah cara sekarang kita mau membuat struktur tubuh manusia itu tetapi dengan menggunakan
Corel Draw. Oke, langkah pertama di sini kita harus membuat kepala dahulu dari manusia. Manusianya siapa? Kita buat sosok perempuan saja. Kita buat dari lingkaran sini. Nah, lingkaran pakai kontrol kalau lingkarannya benar-benar bulat ya, nggak elips, nggak gepeng. Tapi kalau emang mau gepeng ya nggak apa-apa. Sekarang di sini kita membuat lingkaran yang kedua di bawahnya sini. Saya tarik kontrol klik kanan. Nah, kita perkecil karena ini akan jadi bagian dagu. Nah, ya, kita bisa weld dua objek ini sehingga menjadi seperti ini, dan not yang tidak dibutuhkan kita delete saja. Jadilah bentuk kepala. Tapi kalau kita memang merasa ini kurang pas, kurang panjang atau kurang pendek, ya tinggal dinaikin turunin aja seperti itu. Saya kecilin dulu biar muat. Nah. Oke, untuk melanjutkan menjadi postur tubuh yang ideal, tadi sudah seperti penjelasan di awal tadi ya, kita coba membuat yang kakinya panjang sekalian saja. Kita akan membuat dengan panjang 10 kepala. Caranya bagaimana? Ya, ini tinggal Anda bisa memirrorkan ini terus kemudian di repeat juga bisa, atau kita geserkan. Nah, ini kita geser ke bawah. Nah, ini terus kemudian di repeat dengan Ctrl R. Ini sudah kepala kedua, kita buat ketiga Ctrl R. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalnya 10, mau pakai yang 10 kepala juga bagus, 9 kepala juga cukup bagus. Nah, ini misalnya 10 kepala, sehingga kita bisa mendapatkan tinggi dari tubuh yang akan kita buat itu adalah sekian. Saya ganti warnanya, klik kanan untuk outline-nya supaya rada redup-redup. Nah, oke. Kita lanjutkan di sini. Kita akan membuat, ini sudah ketemu panjang, kita cari lebarnya. Lebarnya dari mana? Kita pilih kepala yang kedua ini, kita mirror ke kiri, ini kita mirror ke kanan. 3 kepala mungkin sudah cukup di sini. Kita tidak menggambar manusia sempurna ya di sini ya. Terus kemudian kita akan mencari lebar bahunya. Nah, di sini kita klik shift, klik, ketemulah bagian ini. Lebar bahu ketemu dan posisi bahu ada di sekitar 3/4 kepala kedua. Sekarang kita akan mencari posisi dari tulang panggul. Nah, tulang panggul di sini kalau kita kira-kira kan sekitar ini. Pakai perhitungan kepala ya sekitar 4,5. Kita ambil saja garis yang sudah ada tadi, kita gandarkan tuh 2, 3, 4. Nah, sekitar inilah. Klik. Jatuhnya, nah ada sekitar situ 4,5. Ini sisa kakinya masih panjang sampai ke dasar. Kita pasang sekalian dasarnya di situ, kurang ke bawah. Kita kasih batas untuk kaki sekalian di sini. Ya. Terus selanjutnya di sini langsung kita bisa mendapatkan jarak antara panggul di sini dengan di sini, ketemulah lutut ya, kisaran setengahnya. Taruhlah dia ada di sekitar ini. Nah, kamu
Sekarang kita akan mencari, untuk ketemu kita mencari waist atau bagian pinggangnya di sini, dan juga akan menjadi bagian kisaran siku tangan. Kita cari, dia ada di sekitar sama hampir setengahnya di sini, kayak gitu. Belum digandakan. Nah segitu, ini saya matikan dulu dynamic gate-nya biar nggak ngunci-ngunci. Nah sekitar itu ya, kisaran hampir satu kepala, mungkin lebih dikit ya di sini ya. Ini akan jadi bagian dari pinggang. Di sini nanti kita langsung dapat gambaran siku ya, sekitaran sini ya, mungkin pada bagian kepala ini. Nah, di sini, kemudian tangan sampai di sini. Di sini sudah kita temukan batas-batas untuk mencari proporsi dari tubuh. Langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung membuat garis-garis outline, tapi bukan outline final ya, tapi di sini struktur bagian-bagian tubuh. Kita bisa memulai dengan membuat pada bagian, silahkan buat leher dulu, dada dulu, atau bagian pinggul dulu. Saya nyalakan dan gate biar kunci. Klik, ya, taruh sekitar sini. Mungkin agak kecil di sini ramping. Nah, kita buat separuh aja dulu. Oh ini rada nggak pas ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kan hanya untuk apa namanya di sini, dia hanya penanda. Pada akhirnya nanti kita membuat garis lagi. Nah, untuk membuat pinggulnya, kita kalau males narik pakai bezel tool lagi ya, ini bisa digandengkan. Buat klik kanan sambil pencet kontrol. Pas dia di sini bagian pinggulnya, ternyata ya hampir segitu, mungkin ini lebih lebar dikit ya ini ya. Tapi kalau ini kan jadi tampak lebih seksi gitu. Nanti aja kita edit lagi. Sekarang kita mau menambahkan kaki. Ya kaki ada di bagian sini kan nanti jatuhnya. Nah kita gambar dahulu, mungkin dari sini saja sampai di sini. Terus kemudian rada masuk dikit, kembali ke sini. Kita edit dulu, kakinya mengecil dari bagian paha sampai ke lutut kan di sini. Mau dibikin lebih ramping lagi bisa. Sekarang untuk bagian apa ini, betis ya. Kalau males garis ya gini, tarik dan edit, tarik. Nah segitu dulu. Terus kemudian ini kita gambar bagian kaki. Ketemulah di bagian kakinya. Ini dulu saya nggak apa-apa ya. Bagian badan, pinggul, kaki sudah. Sekarang kita mau menambahkan leher. Kita zoom dulu.
ini, nanti lihat ini, kita buat segini, untuk nanti ini misalnya segini, sini. Ada aja. Ya. Terus kemudian kita buat pada bagian tangan. Kita bisa ambil dari sini juga bisa. Nah, siku satu-satunya kita siku kan ya. Terus kemudian kita buat tengah. Panjang ya sekalian. Ketemulah di sini bentuknya. Ini menjadi full. Salah mau memirrorkan, kita pilih aja separuh ini. Siap penggerak. Ini pilih. Terus selanjutnya kita mirror. Nah, kita bisa sekarang menganalisis bentuknya kurang apa. Dari sini kita sekarang bisa melihat proporsi sudah enak atau belum. Lehernya leher namanya Mike Tyson. Nah, harus mengedit, edit separuh saja, yang sebelah lupakan aja. Nanti kan bisa kita mirror lagi. Nah, di sini seperti itu. Ini nanti sebenarnya bentuknya akan sedikit naik. Nah, dengan kita perbaiki sekalian supaya tidak terlalu keker. Nah, mungkin pada bagian tangan yang bawah lah yang sedikit beda. Biasanya kan di sini. Begitu biasanya. Nanti aja. Oke, di sini sudah terlihat bentuk-bentuknya, pinggang sudah lah ya segitu. Terus bagian kakinya gitu, tinggal nanti pada bagian di sini sama ya. Kita sedikit tambahkan aja sekalian. Nah, sudah enak. Kita ulang, kita lihat sebagian ini.
Mari kita mirror lagi. Nah, cek, lebih lumayan ya, belum begitu enak sih karena perlu sentuhan-sentuhan lagi memang sebenarnya, tapi ini sudah cukup. Oke, kalau sudah bagian ini kita bisa menyatukan. Jadi di sini tadi kayaknya ada yang enggak, di sisi ini tuh ada jarak tengah-tengah gitu. Jadi misalnya ini disatukan masih ada garis, jadi harus mepet ya. Oke, kita ganti bagian ini. Kemungkinan besar tadi adalah pada bagian leher, biar lurus. Nah, delete, saya Ctrl V jadi kurva, klik 2 kali, kita bisa geser dikit. Nah, kita mirror. Nah, udah mepet. Cek ya, dia jadi satu, well jadi satu, kita well juga sehingga dia menjadi satu kesatuan. Nah, ketemu bentuk seperti ini menjadi model dasar kita untuk memutar-mutar supaya jadi pose yang berbeda. Jadi sebelum kita finalisasi outline, keunggulan dari adanya potongan-potongan ini adalah kita bisa mencari pose-pose lain. Misal, ini kita simpan dulu ya. Tetap pemutaran kita nggak boleh meletakkannya jauh-jauh, kita harus memiliki satu center juga sebagai pedoman aja, jadi biar kita tidak merubahnya jauh gesernya. Kita coba posenya misalnya ujungnya, nah sedikit berputar melingguk, otomatis pada bagian badan dia juga dia sudah mulai ada lian di sini. Nah, leher di sini sama kepala otomatis ikut pada senternya tadi, senternya tubuh. Nah, situ. Tangan dia bisa kita putar juga. Putar dulu aja, nanti dipas-pasin. Nah, ini juga putar. Tangan ini dia nanti akan menempel di sini. Nah, kita rasakan bentuknya masih kurang apa. Nah, ketemu di sini. Tangan satunya nanti misalnya. Sekarang kaki di sini juga harus ikut bergerak. Seperti itu. Ini mau digerakkan lagi juga bisa, misalnya sedikit diputar juga, bertumpuan di belakang sana misalnya. Salah segitu aja.
bisa juga kakinya dibuat lain, ini sedikit lurus tadi bagus banget. Oke, malah kayak ini punya kecenderungan kaki X nanti. Bagian tangan kita masih bisa memutar-mutar, misalnya mau digerakkan dikit. Kalau mau lebih luasa dimatikan dulu dynamic gate-nya. Posenya dia bisa macam-macam, mau dibikin pose yang lain kita sudah mendapatkan satu arahan dari bentuk ini. Nah, finalisasinya nanti kita buat outline. Untuk latihan sekarang kita mau memfinalisasi yang pose standar dahulu. Pose standarnya bagaimana di sini? Pose standarnya ini warnanya kita kaburkan dulu supaya tidak bertumbuhan. Oke, kita juga bisa membuatnya dengan model separuh tadi ya, tetap ya. Dulu di sini dynamic guide. Center situ, karena kebetulan posenya supaya bisa di mirror simetris. Kalau posenya sudah macam-macam gini ya kita harus gambar sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Kalau simetri ya, simetris seperti ini kita bisa gambar separuh saja, tinggal di mirror. Kita memulai dari bagian atas, kita pakai geser tool, klik pada bagian sini, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa saja membuat bentuk-bentuk dasar seperti ini boleh, sehingga nanti kemudian kita bisa melengkungkannya dengan ini curve. Kalau sudah convert to curve, kita bisa membuat lengkungan, atau bahkan not-notnya kita bisa edit lagi. Atau cara yang kedua, saya ulang, kita bisa memulai sini, terus kemudian kita langsung menggambar lengkungan di sini. Kita gerakkan mouse kita, nah, sehingga garis-garis yang keluar sudah otomatis melengkung. Nah, lengkungannya mau kita buat seperti apa? Misalnya di sini nanti ada misalnya laki-laki, kita buat berotot ya langsung aja dibuat lengkungan di situ. Kita munculkan misalnya, ya kan ini perempuan, dikit aja. Seperti itu sampai ke sini, ini sudah jadi acuan kita.
sini kita lanjutkan sampai ke tangan ini. Jadi karena kita sudah membentuk bentuk-bentuk dasarnya, sehingga kita lebih mudah mengikutinya. Sampai di sini, ini runcing aja nggak apa-apa. Bagian sudut-sudut seperti itu di sini. Nah, ini melengkung. Kalau ini mau ada penambahan lengkungan, bisa kita tambahkan. Di sini mau ditambahkan lengkungan, kemudian di sini masuk, di sini sedikit masuk, terus membesar lagi. Lebih kecil di sini. Nah, asal kita mau lanjutkan, sedikit ada mata kaki mungkin hanya di sini. Jadi diedit lagi. Kita selesaikan dulu saja sampai kembali ke sini. Saya matikan dulu. Saya edit lagi nih.
yang itu sudah kita dapatkan. Oke, masih perlu diedit lagi, kita edit dulu. Oke, kita cek. Nah, sehingga ketemulah bentuknya separuh. Kita sekarang mau buat full. Kita tambahkan dulu mana-mana yang kurang. Misalnya di sini, oh seharusnya ada lengkungan lagi di sini. Di sini sudah. Bagian kaki misalnya kita tambahkan dikit. Bagian paha bisa dianggap sudah. Dan saya sebenarnya perlu banyak lagi. Kita cek lagi di sini. Kalau Anda juga males memilih-milih, kita bisa pilih ini, kemudian kita akan tekan, tinggal kita mirror. Nah, ketemulah pose ini, orang dengan kelengkapan bagian-bagian tubuhnya. Kepalanya kita beri warna, shift page up ya keluar, ini bisa kita wet. Nah, kalau mau ada penambahan dada, jatuhnya dada sini. Ini saya tidak akan menggambar ya. Selebihnya kita bisa memanfaatkan ini untuk perancangan busana. Step by step bagaimana kita menggambar struktur tubuh manusia dari kepala berdasarkan pada proporsi panjang dan lebar. Kemudian kita membuat bidang sehingga kemudian kita bisa memutar dan merubah pose. Kemudian menambahkan outline separuh tubuh, kemudian kita mirror jadi seluruh tubuh. Dan didapatlah pose standar dahulu. Oke, demikian struktur tubuh manusia dengan menggunakan Corel. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.